Halo pemirsa, selamat datang dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional. Senang rasanya di kesempatan ini saya Asti Mohtar menjumpai teman-teman semua. Tentunya saya tidak sendiri karena di sebelah saya saat ini sudah ada Bapak Dedi Suhandi yang mengajar di SMP Islam Al-Azhar BSD Tangerang Selatan. Kita sapa terlebih dahulu Pak Dedi. Halo, Pak Dedi apa kabar? Baik. Kabar baik tentunya. Alhamdulillah, sudah siap nih Pak ya, kita akan memberikan kisi-kisi dalam rangka persiapan ujian nasional teman-teman semua di rumah. Ya. Mata pelajarannya kalau ada Pak Dedi itu berarti adalah matematika. Kita akan membahas berapa indikator Pak hari ini? Hari ini kita akan bahas 4 indikator. Baik. Yang hubungannya dengan Pitagoras, dengan luas, dengan keliling, bahkan mungkin sisi-sisi pada segitiga, mohon maaf, garis-garis pada segitiga. Nah itu yang akan kita bahas nantinya. Baik. Nah teman-teman, sebelum Pak Dedi memulai membahas kisi-kisi persiapan ujian nasional untuk kamu semua, ada baiknya jika terlebih dahulu bersama-sama kita menyaksikan sebuah tayangan yang berikut ini. Ya, baru saja kita menyaksikan sebuah tayangan yang tentu saja akan berkaitan dengan pembahasan ataupun pembedahan kisi-kisi yang akan segera dilakukan oleh Pak Dedi. Tapi kalau kita boleh ngobrol-ngobrol sejenak Pak Dedi, tadi itu tentang Pitagoras, kalau tidak salah. Itu ada yang tentang Pitagoras, ada anak main layangan, sebenarnya kita bisa mencari berapa banyak tali yang dibutuhkan, itu bisa dicari. Bahkan untuk membahas masalah garis, tadi ada yang perahu, itu juga membutuhkan bagaimana garis tinggi itu bisa dipakai pada segitiga. Iya, nanti itu akan dipraktekkan secara lebih langsung melalui soal-soal yang akan kita bedah ya. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman sudah bisa berpartisipasi dengan kami di studio, langsung bertanya kepada Bapak Dedi, tentunya dengan cara menelpon line telepon bebas pulsa kami di 0800 1403 046, lalu SMS di 0852 8386 8667 dan juga Facebook kami di Televisi Edukasi. Nanti pada segmen terakhir kami akan menggelar kuisi kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan bagi teman-teman yang saat ini tidak bisa menyaksikan siaran langsung melalui layar televisi, teman-teman bisa mengaksesnya melalui live streaming dan juga tetap mendapatkan soal-soal yang akan kami bedah di kesempatan kali ini dengan cara mendownload video on demand di tva.kemdikbud.go.id. Oke, sekarang ini kita akan mulai membuka indikator yang pertama. Silakan Pak Dedi. Ya, baik, terima kasih. Buat adik-adik di rumah, hari ini kita akan membahas masalah berkenaan dengan hukum Pitagoras, ya, menyelesaikan masalah yang menggunakan teorema Pitagoras. Artinya seperti apa yang harus kita bahas? Nah, buat adik-adik di rumah, yang paling penting kita harus hafal dulu bahwa Pitagoras ini berlaku pada sebuah segitiga siku-siku, yaitu di mana segitiganya membuat satu sudut yang nilainya yang nilainya 90. Jika bentuknya seperti ini, salah satu sudutnya 90, itu adalah segitiga siku-siku. Maka berlaku hukum Pitagoras bahwa panjang AC, ya, panjang AC kuadrat itu sama dengan sisi AB dikuadratkan ditambah sisi BC dikuadratkan. Atau bisa saja dimodifikasi sehingga kalau mau mencari panjang AB, itu adalah sisi miring yang ini dikurangi dengan sisi yang sebelahnya. Atau kalaupun misalnya mau mencari yang sebelahnya BC, maka sisi miring AC dikuadratkan kemudian dikurangi dengan AB dikuadratkan. Itu teorema dasar yang menggunakan hukum Pitagoras. Teorema Pitagoras. Seperti apa sih contoh-contoh yang mungkin akan keluar di ujian nasional nanti? Misalnya begini, ada satu contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini yang hanya diketahui pada sisi
ada sisi X, ada sisi Y, dan sisi miringnya adalah Z. Manakah yang berlaku dari hukum Pitagoras ini? Coba kalau kita analisa yang pertama, A. Apakah betul Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat? Tentu salah, karena Y bukan sisi miringnya. Ya, berarti yang ini salah. Apakah X kuadrat apakah X kuadrat ini sama dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat? Juga bukan, karena X bukan sisi miring. Ya. Tetapi apakah yang C, Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat? Z kuadrat sisi miringnya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti ini berlaku hukum Pitagoras. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, C. Gitu. Oke. Sudah dibedah satu soal pertama dengan indikator yang pertama juga. Namun sebelum kita masuk pada bedah kisi-kisi yang berikutnya, kita akan menjawab penelpon terlebih dahulu. Pak Dedi, kita langsung saja sapa terlebih dahulu. Halo, Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Dengan Aldi di Ciamis. Aldi di Ciamis, silakan Aldi, yang ingin ditanyakan kepada Pak Dedi. Jika sebuah segitiga sama sisi, segitiga sama sisi, baik, mempunyai panjang 8 cm. Panjang 8 cm. Ya. Ya. Berapakah garis tingginya? Berapakah garis tingginya? Ya. Baik. Terima kasih Aldi di Ciamis, ditunggu jawabannya ya. Selamat belajar. Baik. Terima kasih Aldi di Ciamis. Ada trik yang sebenarnya bisa berlaku di hukum Pitagoras ya. Berlaku di hukum Pitagoras. Kalau misalnya ada sebuah segitiga sama sisi seperti ini, maka yang disebut dengan garis tinggi, kita langsung lengkap ke indikator yang lain. Untuk mencari garis tinggi ini yang kita cari. Dan harus diingat bahwa yang namanya garis tinggi harus selalu tegak lurus terhadap alas. Ya, satu itu. Anggap ini T, maka pasti karena segitiga sama sisi yang ini adalah setengahnya dari sisi alasnya, sehingga yang sisi ini adalah 4. Maka untuk mencari T bisa boleh menggunakan hukum Pitagoras, yaitu T kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Maka dengan teorema Pitagoras, 8 kuadrat sama dengan 64 dikurangi 16. Maka T kuadrat sama dengan berapa? 48. Maka T adalah akar dari 48. Atau bisa dipecah dalam bentuk 16 kali akar 3. Maka hasilnya adalah 4 akar 3. Ini yang disebut dengan T. Satu itu. Yang kedua, adik-adik boleh menggunakan dengan cara lain. Misalnya dengan menggunakan aturan sudut istimewa yang sudah dipelajari di kelas 8. Kalau sudut ini 60 derajat, maka sisi ini adalah X, ini adalah 2X, maka yang ininya adalah X akar 3. Nah, dengan begitu, adik-adik akan mudah hafalkan kalau sudut 60. Kenapa? Karena segitiga sama sisi, ini salah satu sudut, pasti ketiga sudutnya adalah 60 derajat. Maka dengan mudah adik-adik bisa langsung menebak bahwa tingginya adalah, kalau di sininya 4, di sininya 8, pasti di sininya adalah 4 akar 3. Nah, dengan cara itu akan sangat mudah menyelesaikan kalau soalnya seperti itu di ujian nasional tidak perlu 3 menit, cukup 1 menit selesai. Baik. Ya, Pak Dedi sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ali di Ciamis, dan kami masih mengundang partisipasi dari teman-teman yang lain juga untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Dedi. Sementara itu kita akan lanjut lagi membedah kisi-kisi berikutnya, Pak. Yang kedua, silakan. Baik. Yang kedua, ada hal yang sangat-sangat perlu buat adik-adik di rumah menyelesaikan hukum Pitagoras, yaitu dengan cara hafalkan triple Pitagoras. Itu yang penting.
berapa saja triple Pitagoras yang sering kali dimunculkan di ujian nasional? Itu contoh misalnya 3, 4, 5, ini triple Pitagoras. 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. Kemudian 8, 15, 17. Ini contoh-contoh triple Pitagoras yang adik-adik di rumah bisa dilakukan atau bisa dicari. Maka dengan mudah, di bawah ini yang merupakan segitiga siku-siku, artinya berlaku di hukum Pitagoras. Apakah yang A termasuk? Tidak, harusnya 7, 24, 25. Berarti yang A bukan. Yang B 8, 14, 17 juga bukan, karena yang adanya adalah 8, 15, 17. Apakah 10, 24, 25? Tidak. Harusnya 7, 24, 25. Kalau ketiganya bukan, pasti yang D adalah jawabannya. Dengan cara menghafalkan triple Pitagoras, adik-adik di rumah itu akan sangat mudah membantu menyelesaikan penyelesaian berhubungan dengan Pitagoras nantinya. Baik, satu kunci sudah diberikan oleh Pak Dedi, dan nanti tentunya beliau juga masih akan membedah kisi-kisi, membantu teman-teman untuk lebih siap lagi dalam mempersiapkan ujian nasional. Kesempatan line telepon, SMS dan juga